Halo semuanya. Oke, kita akan coba mengerjakan salah satu soal leet code, yaitu to sum. Jadi di sini kita punya dua input, yaitu sebuah array yang isinya integer, lalu ada target. Jadi kita diminta menentukan indeks mana yang ketika dijumlahkan itu hasilnya adalah target. Oke, contoh kita di sini punya 1, 2, 4, 8, dan 10. Dan kita punya target 18. Nah, cara gampang, kita kan bisa nih mengecek satu-satu sampai ketemu 18. Contoh, 1 ditambah 2 itu berapa? Ternyata bukan 18. Oke, 1 ditambah 4 ternyata bukan 18. 1 ditambah 8, 1 ditambah 10, lalu kita lanjut ke 2 tambah 4, 2 tambah 8, 2 tambah 10, ternyata belum ada yang 18, kita cek lagi, 4 tambah 8, ternyata bukan, 4 tambah 10, dan akhirnya nanti kita menemukan 8 tambah 10 di akhir array ini. Sebenarnya bisa seperti itu. Cuman masalahnya adalah semakin panjang si array ini, itu akan semakin lama waktu yang diperlukan untuk menentukan indeks mana yang menghasilkan target gitu. Di sini contohnya 18. Nah, kita bisa nih pakai salah satu cara yang lebih efisien, yaitu dengan menggunakan hashmap. Atau di Swift sendiri disebut dictionary. Nah, dictionary ini sebenarnya sama, salah satu tipe data kayak array, cuman kalau di array kita kan nyimpen value itu sendiri sama indeks. Nah, kalau di dictionary ini sedikit beda, yang kita simpan adalah sebuah key dan value. Jadi di dictionary ini bedanya dengan array adalah dia nggak punya urutan indeks 0, indeks 1, indeks 2, tapi dia punya key dan kita punya value. Untuk mengakses si dictionary ini, kita butuh key, gitu. Jadi gimana caranya nyelesain masalah ini dengan dictionary? Jadi gini, 1 ditambah berapa yang hasilnya 18 kan. Jadi sebenarnya kita bisa menyimpan si yang kita nggak tahu ini ke key dan value-nya. Kenapa? Supaya ketika nanti ketemu angka yang cocok, itu bisa langsung kita return. Jadi contoh gini. Pertama, kita akan ngecek satu-satu dulu. Seperti tadi, kita akan looping dulu. Misalkan ini sini, 1 nih. 1. 1 dicek dulu ke sini, ke key value-nya. Oh, ternyata 1 ini ada belum di key value? Oh, ternyata belum. Oke, kita calculate di sini. Kayak gini. 1 ditambah berapa yang hasilnya 18. Berarti kan ini 17 ya. Berarti kita simpen nih 17 dengan indeks value 1 ini kan di indeks 0. Berarti kita simpen 0 gitu. Kita lanjut di sini. Cek dulu 2 udah ada belum di sini? Oh, ternyata belum. Oke, kita kalkulasi 2 ditambah berapa yang hasilnya 18. Nah, di sini berarti 16 kan? 16 simpen deh di sini, indeks 1. Nah, kita akan cek satu-satu di sini, satu-satu sampai ketemulah di sini. 8. 8 dicek di sini. Ada nggak? Oh, ternyata nggak ada 8. Oke, kita kalkulasi ya. 8 ditambah berapa? Yang hasilnya 18. 10 kan? Oke, kita simpen di sini 10. 10 dengan indeks apa nih? 0, 1, 2, 3. 3. Oke, kita lanjut lagi di sini. 10. Kita cek sini. Oh, ternyata udah ada nih value key 10 itu dengan value 3. Nah, kita bisa berhentiin programnya, lalu kita bisa return dari sini 3 dan indeks si 10 ini 0, 1, 2, 3, 4. Berarti kita bisa return 3 sama 4 sama kayak ini nih. Gitu. Oke, kita lanjut langsung ke codingan aja ya. Oke, kita langsung di codingnya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah membuat variabel dictionary-nya itu sendiri. Oke, kita di sini define dict itu integer dengan integer. Kita initialize. Nah, kalau misalkan kalian mau bikin itu string, tinggal ubah aja di sini jadi string. Tapi kan di sini kita butuhnya si value sama si indeksnya. Nah, kita udah punya, kita loop dulu
si data ini, kita pakai index dan num in nums.enumerated. Nah, kita udah bisa tahu nih, ini indeks berapa, ini num berapa. Kita akan cek satu-satu ya. Jadi, if dictionary ini udah ada belum, dictionary num ini udah ada belum, sama dengan nil, oh ternyata belum ada, atau udah ada. Nah, ketika dia belum ada, kita akan simpen si num ini ke dictionary. Cuman, kita nggak serta-merta langsung masukin num, tapi kita cari selisih dari targetnya. Jadi di sini kita bisa bilang dictionary target dikurangi num itu yang disimpan key-nya, lalu value-nya berapa? Value-nya adalah index. Index. Nah, else itu dimana kita udah tahu nih, udah menemukan solusinya. Jadi kita bisa tinggal return si indeksnya. Jadi gini, kita bisa return array dari dictionary num-nya explanation mark karena kita defaultnya itu adalah nil, jadi kita harus pakai explanation mark ini optional, jadi force dan return si index. Lalu kita di sini return kosongan karena nanti kalau misalkan kosong dia nggak error. Kita cek. Oke, test case-nya berhasil, kita bisa submit. Nah, gitu sih. Ini cukup efisien solusinya. Oke, gitu aja untuk video kali ini.